Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristia Dwi Anggreni, ingin menjelaskan beberapa poin-poin tentang tugas pertemuan ke-12. Yang pertama, pertanyaannya sebutkan sumber histori sosiologis politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis yaitu pertimbangan dan pembahasan Panitia 1945 atau Panitia 9 sebelum proklamasi. Terdapat Panitia 9 yang membahas rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Hasil pembahasan ini yang membentuk landasan bagi Pancasila. Dan yang kedua ada sumber sosiologis yaitu budaya gotong royong. Konsep gotong royong atau gotong royong yang memiliki akar dalam budaya Indonesia diintegrasikan ke dalam Pancasila sebagai nilai sosial yang mendorong kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga ada sumber politis yaitu Piagam Jakarta yang disusun oleh sebelum proklamasi menjadi dokumen politis awal yang membahas landasan negara Indonesia merdeka. Kedua, pertanyaannya itu sebutkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seperti pembangunan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan pusat data dan cloud computing. Yang kedua ada pendidikan dan penelitian, yaitu pendidikan penelitian ilmiah dan kolaborasi dengan lembaga penelitian internasional. Yang ketiga pertanyaannya sebutkan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika terdiri atas pluralitas pemahaman Pancasila, perkembangan nilai globalisasi, perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Lalu ada tantangan. Yang pertama polarisasi politik dan sosial, ketidaksetaraan atau diskriminasi, isu keagamaan dan multikulturalisme. Yang keempat ada globalisasi nilai-nilai asing. Yang kelima korupsi dan ketidakadilan. Yang keempat yaitu uraikan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Menegaskan bahwa pengembangan ilmu harus mengutamakan keadilan dan keberadaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Yang kedua, menekan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga, mendorong terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan ilmiah dan kebijakan ilmu pengetahuan harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Urgensinya yaitu mendorong ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap perkembangan global. Pancasila memastikan bahwa ilmu pengetahuan tetap berakar pada nilai-nilai lokal sambil memandang ke depan. Yang kedua, memastikan ilmu pengetahuan memberdayakan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, mendorong pengembangan ilmu dan teknologi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima yaitu sebutkan syarat-syarat kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasilasi. Jawabannya, syaratnya yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, inklusivitas dan keberagamaan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Kondisinya yaitu kebijakan publik yang mendukung, etika penelitian dan inovasi, pendidikan, kesadaran masyarakat, sumber daya manusia berkualitas, keberlanjutan keuangan. Yang keenam, terakhir, berikan contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kasusnya itu kasus korupsi, plagiarisme, atau praktik tidak etis dalam dunia ilmiah dapat merugikan integritas dan nilai Pancasila dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dinamikanya itu diperlukan upaya peningkatan integritas dan etika di dunia akademis, termasuk pemberlakuan standar etika penelitian, penegakan hukum, dan penguatan nilai kejujuran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih.